Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan tema tugas presentasi yaitu aliran pendidikan yang beranggota 5 orang. Aliran pendidikan adalah pemikiran yang membawa pembaharuan dalam pendidikan berlangsung seperti diskusi berkepanjangan, yaitu pemikiran tertentu selalu ditanggapi dengan pro dan kontra oleh pemikir berikutnya sehingga timbul pemikiran yang baru. Dan demikian seterusnya. Agar diskusi berkepanjangan itu dapat dipahami, perlu aspek dari aliran itu yang harus dipahami. Oleh karena itu, setiap calon tenaga kependidikan harus memahami berbagai jenis aturan pendidikan. Macam-macam aliran klasik dalam pendidikan. Ada beberapa pendapat yang berbeda, mulai dari yang optimis hingga pesimis. Untuk menghindari penafsiran yang berbeda tersebut, maka berikut ini akan dibahas tentang pemikiran yang termasuk pemikiran klasik. Ada 4 aliran klasik pendidikan. Yang pertama, aliran empirisme. Empirisme berasal dari bahasa Latin yaitu empiri yang artinya pengalaman. Dengan kata lain, seseorang dilahirkan seperti kertas kosong yang belum ditulis. Maka dari itu, pendidikanlah yang dituliskannya. Aliran ini menganut paham yang berpendapat bahwa segala pengetahuan, keterampilan, dan sikap manusia dalam pengembangannya ditentukan oleh pengalaman secara nyata melalui alat inderanya, baik secara langsung berinteraksi dengan dunia luarnya maupun melalui proses pengolahan dalam diri apa yang didapatkan secara langsung. Kedua, aliran nativisme. Nativisme berasal dari bahasa Latin yaitu natif, yang artinya terlahir. Maka dari itu, manusia akan berkembang dengan pembawaan baik atau pembawaan yang buruk, yang dibawanya sejak lahir. Dalam aliran ini, faktor lingkungan dipandang kurang memiliki pengaruh terhadap pendidikan dan perkembangan anak. 3. Aliran naturalisme. Naturalisme merupakan teori yang menerima alam sebagai keseluruhan realitas. Pandangan ini mengatakan bahwa semua anak yang baru dilahirkan mempunyai pembawaan yang baik, tetapi pembawaan yang baik itu akan menjadi rusak karena dipengaruhi oleh lingkungan. Oleh karena itu, dalam teori ini, anak dibiarkan dengan potensi yang dimilikinya untuk tumbuh berkembang sendiri menurut alamnya. 4. Aliran konvergensi. Aliran ini ditemukan oleh William Stern, seorang ahli pendidikan bangsa Jepang yang berpendapat bahwa seorang anak dilahirkan di dunia sudah disertai pembawaan baik maupun pembawaan buruk. Aliran ini menyatakan bahwa bakat yang dibawa dari lahir tidak akan berkembang tanpa adanya dukungan lingkungan yang sesuai untuk mengembangkan bakat itu. Begitupun sebaliknya, lingkungan yang baik tidak dapat menghasilkan perkembangan anak yang optimal apabila dalam diri anak tidak memiliki bakat yang diperlukan untuk dikembangkan. Pengaruh pemikiran klasik tentang pendidikan terhadap penyelenggaraan pendidikan di Indonesia. Pemikiran klasik mulai terkenal atau dikenal di Indonesia karena melalui upaya pendidikan. Awalnya yaitu sejak persekolahan yang dikuasai oleh Belanda atau orang berkulit putih, dan kemudian disusul oleh bangsa Indonesia yang belajar ke negara Belanda waktu itu pada masa penjajahan. Setelah bangsa Indonesia merdeka, gagasan yang berada dalam pemikiran pendidikan itu kemudian masuk ke Indonesia. Meski dalam hal tertentu akan tetapi sangatlah diutamakan bakat potensi dari anak. Contohnya pada bidang kesenian, keterampilan, dan lain-lain sebagainya. Gerakan baru pendidikan dan pengaruhnya terhadap pelaksanaan di Indonesia. Pendidikan sebagai suatu kegiatan yang kompleks agar dapat meningkatkan kualitas baik bersifat menyeluruh ataupun terhadap komponen tertentu saja. Adapun gerakan-gerakan baru tersebut terpusat pada perbaikan serta peningkatan kualitas kegiatan mengajar pada sekolah, seperti mengajar alam sekitar, pengajaran pusat perhatian, sekolah kerja, pengajaran proyek, dan lain sebagainya. Salah satu contohnya pengajaran alam sekitar.
Gerakan pendidikan ini bertujuan untuk mendekatkan anak dengan alam sekitarnya. Pengajaran alam sekitar memberikan apersepsi emosional karena alam sekitar memiliki ikatan emosional terhadap anak. Jadi kesimpulannya, aliran pendidikan pada dasarnya itu merupakan gagasan daripada pemikir berpengaruh pada masanya. Maka pemikiran itu tidak bisa dibiarkan atau diabaikan. Aliran pendidikan memiliki pandangan yang berbeda dalam memandang perkembangan manusia. Hal ini berdasarkan faktor-faktor dominan yang dijadikan sebagai dasar pijakan bagi perkembangan manusia. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.